Puji nama Tuhan, jika pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk melakukan ibadah secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia Allah telah memelihara kita, menjaga kita, dan menuntun kehidupan kita. Sehingga hari ini kita ada, sebagaimana kita ada, semuanya karena pertolongan Tuhan. Baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini. Dan kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa. Kami ingin mendengar Engkau berbicara kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari Engkau menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami kehendak-Mu. Kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, ketika kami mempelajari kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, dan ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami tahu ada kuasa kegelapan yang seringkali tidak senang ketika kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kiranya kuasa otoritas Roh Kudus hadir dalam ibadah kami, dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Jemaat GBI Keluarga Kristus, dan saudara-saudara sekalian yang ada di GBI Keluarga Kristus. Pada pagi hari ini kita ingin bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk membuka Alkitab kita sebagai dasar buat kita semua untuk mempelajari firman pada pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini bahwa Allah itu senantiasa mendatangkan kebaikan, bahwa Allah senantiasa merancangkan yang terbaik buat setiap orang yang percaya, buat setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat keadaan hari-hari ini, sepertinya setiap orang mengalami ketakutan, setiap orang mengalami kegelisahan, setiap orang dihantui kekhawatiran. Apakah orang percaya dipelihara oleh Tuhan? Apakah rancangan baik Allah berlaku atas orang percaya? Saya mau katakan, iya. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan sukar, walaupun ada ketakutan, kekhawatiran, kematian, dan ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang sepertinya tidak kita inginkan, tetapi itu terjadi, kita tetap percaya bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan atas apapun yang sedang terjadi hari-hari ini yang ada di sekitar kita. Kita percaya Allah bekerja lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu juga Allah tidak hanya bekerja lewat hal-hal baik saja, tetapi Allah juga bisa bekerja lewat hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita sukai, tetapi itu bisa mendatangkan berkat dalam hidup kita. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 8 ayat yang ke-28 tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu.
Jadi tidak dikatakan hanya dalam sesuatu saja, segala sesuatu. Alkitab mencatat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bisa dikatakan dalam setiap lini kehidupan kita, Allah ada di sana. Kita ingat cerita bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17, sampai selanjutnya dan ayat yang ke-18. Di sana dikatakan ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, mereka tidak dibawa melalui jalan pintas, tetapi Allah membawa mereka lewat jalan yang berkeliling. Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, saya akan bacakan buat kita semua demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Allah izinkan segala sesuatu yang tidak mudah terjadi dalam kehidupan kita, itu juga bisa menghasilkan, itu juga bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Pembelajaran dari bangsa Israel, bisa saja Tuhan membawa bangsa Israel dengan jalan pintas, jalan yang mudah. Supaya apa? Supaya bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Jadi apa yang menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini? Apakah iya Allah itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia? Pertanyaannya seperti itu buat kita. Jawabannya apa? Jawabannya iya. Tapi bagaimana cara Allah mendatangkan kebaikan bagi kita jika hal-hal sulit terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, poin yang bisa kita pelajari adalah Allah tidak bekerja dengan cara yang pintas. Jadi poin pertama yang bisa kita pelajari kalau Allah ingin mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya adalah Allah tidak menggunakan jalan pintas untuk memberkati seseorang. Kita melihat contoh pada orang Mesir tadi. Orang Israel tadi. Orang-orang Mesir atau Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa memimpin bangsa Israel, mereka tidak melalui jalan yang dekat. Takut-takutnya nanti bangsa Israel itu menjadi ingin kembali. Karena apa? Karena kalau mereka melewati jalan yang dekat, mereka akan berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Maka Allah membawa mereka melalui jalan yang jauh, harus melewati padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, padang gurun hari-hari ini memang tidak sama seperti padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel. Padang gurun hari ini berbicara bagaimana kita melewati sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang sudah kita rancangkan yang indah, yang baik, yang mulia dalam hidup kita, tetapi kita diizinkan Tuhan untuk tidak dengan instan melewati hal itu. Kadang-kadang kita harus melewati proses. Jadi cara kerja Allah untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama tadi sudah katakan, Allah tidak menggunakan jalan pintas. Orang hari-hari ini suka sekali dengan sesuatu yang instan, kan Bapak Ibu? Sangat suka sekali, karena itu tidak membuang-buang waktu. Contoh, makan Indomie. Makan Indomie itu sesuatu yang sangat mudah sekali. Kita tinggal rebus airnya, masukin mie-nya, buka bumbunya, beberapa menit kemudian sudah jadi. Akhir-akhir ini orang-orang ingin hidup seperti itu. Nggak mau susah, nggak mau menderita, pokoknya maunya senang. Pokoknya maunya bahagia, nggak perlu bersusah-susah. Tetapi cara Allah memproses seseorang itu yang paling penting. Daripada Allah menjawab setiap doa-doa kita. Karena apa? Karena buat Allah ketika kita mau masuk dalam prosesnya Allah, maka iman kita, maka hidup kita akan menjadi lebih berkualitas. Karena kalau kita berdoa dijawab Tuhan, kita akan menganggap remeh. Kita tidak mau berusaha. Tetapi ketika ada kesukaran, tetapi ketika ada masalah, kita terlatih untuk menghadapinya.
Jadi Bapak Ibu, ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, ada banyak tokoh Alkitab. Ada banyak tokoh Alkitab yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa lihat Musa. Musa tidak dengan gampang dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Musa mengalami banyak hal. Musa harus menjadi pemimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Selama 40 tahun, Musa harus memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak bisa diatur. Baru akhirnya Musa bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Jadi tidak mudah seorang Musa terkenal sebagai pemimpin yang hebat. Tidak mudah bagi seorang Musa menjadi Musa yang legendaris, yang bisa berbicara dengan Tuhan, yang bisa menerima 10 perintah Allah, dan bisa menyampaikan ke bangsa Israel. Itu tidak mudah. Musa harus mengalami banyak hal dalam hidupnya. Dan tokoh yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Yusuf. Kita tahu betul Yusuf itu menjadi Perdana Menteri yang ada di Mesir. Mesir bukan benar-benar negara yang melahirkan Yusuf. Tapi Yusuf itu adalah seorang pendatang untuk tinggal di Mesir. Tetapi dia tidak serta-merta dan gampang menjadi Perdana Menteri sana. Tidak. Yusuf harus mengalami yang namanya proses dari Tuhan. Apa yang terjadi pada Yusuf? Alkitab mencatat bahwa Yusuf harus dibuang ke sumur. Setelah dia dibuang sumur, dia dijadikan budak ke Mesir. Setelah dia dijadikan budak, karena kesetiaannya, karena ketaatannya, karena kedisiplinannya, di sanalah Allah melihat bahwa Yusuf layak menjadi seorang pemimpin, layak menjadi orang yang sukses, layak menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena Yusuf melewati setiap kesukaran demi kesukaran, dan di sanalah kuasa Allah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memakai ayat firman Tuhan ini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya, betul. Tetapi dalam firman ini terkandung bahwa kita harus mau mengikuti prosesnya Allah. Tidak serta-merta kita mendapat sesuatu yang enak dengan gampangnya. Tidak. Tetapi Allah mengajarkan kita lewat kehidupan tokoh-tokoh Alkitab atau lewat kehidupan bangsa Israel, kalau hidup itu harus melewati proses, tidak dengan jalan pintas. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita mengalami banyak pergumulan, banyak permasalahan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di luar pikiran kita, di luar rencana kita, ketahuilah Allah ada di sana. Kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang bisa meninggalkan Allah itu adalah kita. Tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Ada cerita dalam Perjanjian Baru yang berbicara bagaimana keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Pada saat itu saudaranya Lazarus bilang, Tuhan, sekiranya Tuhan di sini, tentulah my brother, katanya, tentulah saudaraku Lazarus itu tidak meninggal. Tetapi Tuhan tidak bersama-sama dia di sana, akhirnya dia meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Yesus bilang, Lazarus memang saya izinkan untuk meninggal. Kenapa? Karena lewat Lazarus, nama Tuhan akan dimuliakan. Saudaranya Maria dan Marta berkata, Tuhan, saudara kami sudah 4 hari meninggal, sudah bau. Bagaimana mungkin? Tetapi ketika engkau berbicara, maka kami akan percaya. Dan apa yang terjadi pada cerita Lazarus? Lazarus dibangkitkan, walaupun sudah 4 hari mati dan sudah berbau. Di sanalah iman Maria dan Marta diproses. Mereka mengalami yang namanya kematian, tetapi kuasa Allah bekerja di sana. Karena apa? Karena iman mereka tetap ada kepada Tuhan sekalipun mereka di tengah masalah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini jika engkau mengalami masalah, hari ini jika engkau mengalami pergumulan, ketahuilah
Allah yang sama yang membuat mujizat atas kehidupan Musa, atas kehidupan Yusuf, atas kehidupan Lazarus, Maria, dan Marta. Allah itu juga yang akan menolong dan memberkati kehidupan kita. Poin yang kedua yang kita pelajari, bagaimana cara Allah mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Cara yang kedua, saya akan bacakan Alkitab buat kita semua. Allah mau memperdayakan potensi yang ada pada kita. Itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30. Tapi karena ini ayat terlalu panjang, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Pada ayat ini dijelaskan bahwa ada talenta. Talenta itu berbicara potensi. Potensi itu berbicara skill. Jadi Allah akan memberkati kita. Allah akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia itu lewat potensi. Kalau ada seorang pemalas yang tidak mau berusaha, yang maunya hanya duduk diam dan tidur dan ingin menjadi yang terbaik, itu mustahil. Karena Allah tidaklah demikian. Allah akan memberkati seseorang ketika orang itu mau mengusahakan. Karena Allah telah menitipkan, karena Allah telah mengaruniakan, karena Allah telah menyediakan setiap orang dengan skill masing-masing, dengan kemampuan masing-masing. Ketika orang ingin diberkati, ketika orang ingin melihat kebaikan Allah, ketika orang ingin melihat mujizat, ketika orang ingin melihat kesuksesan, ketika orang ingin melihat keberhasilan, maka potensi yang ada di dalam kehidupan kita itu harus dikerjakan. Jadi setiap kita yang ingin, yang mengharapkan, yang berdoa kepada Tuhan supaya sukses, supaya usahanya diberkati, supaya lulus kuliah, mungkin buat anak-anak yang kuliah, atau bagi yang sekolah, supaya lulus sekolah dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Ya kita harus melewati setiap proses. Tentunya tidak dengan bersantai-santai, tetapi harus dikerjakan, harus dilakukan. Karena berkat Tuhan itu akan mengalir kepada setiap kehidupan kita. Jadi melihat dari cara kerja Allah, Allah tentunya punya cara tersendiri untuk memberkati setiap orang. Dalam Matius pasal 25, ayat yang ke-14 sampai yang ke-30 tadi, di situ dibicarakan atau diungkapkan ketika seseorang memiliki 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, kalau dengan sungguh-sungguh mau mengembangkannya, maka akan ditambahkan. Itu berbicara bagaimana Allah memberkati seseorang ketika orang itu mau berusaha. Ada sebuah kesaksian. Saya mengenal seorang ibu. Ibu ini terkena yang namanya penyakit yang sedang mewabah akhir-akhir ini. Ibu itu berkata begini kepada saya, "Ibu Lia, saya satu keluarga terkena COVID-19. Saya tidak tahu seperti apa, harus bagaimana." Akhirnya ketika kami berbicara, "Bu, kita kalau melihat peningkatan virus corona di mana-mana, kita memang jadi takut. Kita jadi gelisah. Tetapi Ibu percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang bisa membangun imun, yang bisa mengalahkan penyakit corona. Selain kita berdoa, Ibu juga harus berusaha." Tadinya ibu ini bilang, "Aduh Bu, saya ngeri, suami saya punya penyakit diabetes. Anak saya belum divaksin. Saya sudah divaksin, tapi saya kena juga." "Bu," saya katakan sama ibu itu, "kita percaya Allah akan mendengar setiap seruan orang yang berteriak, setiap orang yang berseru kepadanya, Tuhan akan mendengarkan." Amin gak Bu? Ibu itu bilang, "Ya, amin." Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah 10 hari ibu ini
terkena penyakit corona, dia terpisah dari keluarganya. Keluarganya diisolasi di tempat lain, dia diisolasi sendiri di rumah. Dalam terpisah jarak dan waktu dengan keluarga tercinta, karena harus isolasi. Dan ibu ini memiliki seorang cucu, harus jaga cucu. Padahal keluarganya atau mama dari si anak ini sedang kena corona. Tadinya ibu ini bilang, saya kira saya tidak kena, ternyata saya kena juga. Dan saya sangat takut sekali karena saya harus jaga cucu saya, mamanya sudah dikarantina. Saya bilang sama ibu itu, Bu, kita percaya Allah tempat perlindungan. Kita percaya Allah buat mujizat. Kita percaya Allah bisa tolong ibu. Amin gak, Bu? Ibu itu bilang, amin. Setelah 10 hari ibu itu nelpon lagi saya. Bu, kami sudah kumpul lagi. Walaupun suami saya sakit diabetes, walaupun anak saya sempat sesak napas, belum divaksin, tapi puji Tuhan, hari ini kami bisa kumpul. Walaupun kami belum menerima hasil PCR negatif, tetapi kami sudah bisa pulang bersama-sama di rumah. Saya katakan sama ibu itu, haleluya, puji Tuhan. Saya katakan sama ibu itu lagi, ibu bagaimana caranya untuk melawan itu? Saya makan yang banyak, saya minum yang banyak, saya doa yang banyak, saya komunikasi yang banyak. Artinya apa? Ibu itu punya keinginan dan semangat untuk hidup dan melawan virus corona yang menyerang keluarga mereka dengan iman dan dengan segenap kekuatan. Dia melakukan yang terbaik untuk kesembuhannya. Jadi poin yang kedua ini berbicara bagaimana ibu ini diberikan hikmat, skill atau talenta oleh Tuhan untuk mampu mengembangkan, untuk mampu memaksimalkan apa yang dia tahu, supaya imun yang ada dalam tubuhnya itu menjadi kuat kembali dan penyakit ini menjadi sembuh. Dia mulai meracik obat-obatan, dia mulai makan makanan yang bergizi, bervitamin. Alhasil hari ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Jadi dia harus melewati sesuatu yang sulit dalam kehidupannya. Tetapi apa? Ketika dia mau berusaha, ketika dia berteriak, ketika dia mengerjakan meracik obat, makan makanan yang bergizi, ternyata usahanya itu mendatangkan kehidupan. Ketika ibu itu pertama kali dapat corona dan keluarganya dapat corona, dia bilang gini, Ibu lihat, kematian sudah menghampiri keluarga kami. Tetapi setelah dia sembuh, dia bilang, kemenangan ada di keluarga kami, karena kami percaya Allah bersama-sama dengan kami. Jadi poin yang kedua itu berbicara, Tuhan sudah mengaruniakan hikmat, akal budi, skill, talenta, potensi dalam diri kita masing-masing. Hari ini, jika kita dikaruniakan skill oleh Allah, jika kita dikaruniakan potensi oleh Allah dalam bidang apapun itu, mari kita tingkatkan. Oh, sekarang kan keadaan tidak baik karena sedang di lockdown, disuruh di rumah terus. Bagaimana saya bisa mengembangkan potensi saya? Belajar. Terus belajar. Terus kembangkan potensi. Terus membaca. Ketika kita membaca, setiap apapun untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, itu akan membuat kita menjadi berhasil. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita lewat apa yang kita kerjakan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Poin yang ketiga ini berbicara bahwa Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan. Apa maksudnya? Poin yang ketiga berbicara bahwa Allah itu bekerja melalui apa? Hukum keseimbangan. Loh, maksudnya apa? Seimbang seperti apa maksudnya? Ada Allah yang mengerjakan, ada manusia juga yang mengerjakan. Tentu seperti itu. Kita baca dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Sidang jemaat Tuhan, saya akan membacakannya buat kita semua. Galatia 6 ayat yang ke-7, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jangan sesat
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jadi poin yang ketiga berbicara kepada kita semua. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Ketika kita ingin menuai kebaikan, ketika kita ingin menuai kebahagiaan, ketika kita ingin menuai kesuksesan, maka taburlah itu. Jangan mengharapkan sukses kalau kita tidak melakukan apapun. Jangan mengharapkan kesembuhan kalau kita tidak mau mengobati penyakit. Seperti seorang ibu ini tadi, keluarganya satu keluarga kena corona. Dia diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengusahakan kesehatan dan mereka menerimanya. Jadi hal yang ketiga, berbicara Allah bekerja mendatangkan kebaikan kepada setiap orang, itu melewati apa? Melewati hukum keseimbangan. Contohnya apa? Ketika kita ingin diampuni dosa oleh Tuhan, maka kita harus mengampuni orang yang berdosa atau orang yang berbuat salah kepada kita. Kita memohon-mohon kepada Tuhan, tetapi kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita memaksa Allah untuk mengampuni kehidupan kita? Jadi poin ini berbicara, ayat yang ketiga ini mengingatkan kita bahwa taburlah sesuatu yang baik supaya engkau menuai sesuatu yang baik. Jangan pernah menabur hal-hal yang tidak baik supaya kita tidak menuai yang tidak baik. Peribahasa Indonesia aja pernah berkata seperti ini, janganlah kita menabur angin karena kita bisa menuai badai. Itu pepatah dunia dan seirama dengan firman Tuhan. Apa yang engkau tabur, itulah yang engkau tuai. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita semua. Kita semakin dikuatkan dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan tadi berbicara bahwa Allah tidak pakai jalan pintas untuk memberkati seseorang. Yang kedua, Allah memperdayakan potensi yang ada dalam diri kita untuk memberkati kita. Dan yang ketiga, Allah bekerja dalam kehidupan kita untuk memberkati kita, untuk mendatangkan kebaikan kita, itu berdasarkan hukum keseimbangan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita semakin hari semakin dekat, biarlah kita boleh menerima firman ini. Kita boleh menggenapi firman Tuhan ini, yang akan saya baca sekali lagi untuk menutup firman ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan, yang Allah akan berkati, yang Allah akan tolong, yang Allah akan pelihara. Amin, berfirman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik dan Engkau mengasihi kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Biarlah kebenaran firman-Mu ini yang sudah kami dengar, boleh kami mengerti, kami pahami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.